Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tony Moneboni. Saya mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menyampaikan pandangan pribadi saya mengenai bahasa nasional negara Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Langsung saja saya mulai. Di negara Indonesia yang luas ini, terdapat berbagai aneka ragam suku dan budaya yang berbeda-beda. Tentu saja hal itu membuat negara Indonesia memiliki beragam bahasa daerah. Saya lihat di website kemendikbud.id terdapat 718 bahasa daerah di Indonesia. Hal tersebut membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Dan seperti yang kita tahu, negara Indonesia memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Meskipun bahasa Indonesia dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, kenyataannya bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya. Bagi yang belum tahu, bahasa ibu merupakan bahasa yang dipelajari pertama kali oleh seseorang sedari kecil secara alamiah dan menjadi dasar sarana komunikasi serta pemahaman terhadap lingkungannya. Bahasa-bahasa seperti bahasa Melayu, bahasa Batak, bahasa Minangkabau, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda termasuk ke dalam bahasa dengan jumlah penutur terbanyak di Indonesia. Lantas, bagaimana jika orang Batak ingin berkomunikasi dengan orang Sunda? Atau orang Jawa ingin berkomunikasi dengan orang Minangkabau? Jawabannya, kita membutuhkan satu bahasa yang dapat digunakan untuk saling berkomunikasi antar sesama orang Indonesia yang berbeda suku dan bahasa. Bahasa itu adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan. Bahasa Indonesia sangat kita perlukan untuk menjalin kerjasama antar sesama rakyat Indonesia. Kerjasama itu dapat berupa hubungan kerjasama untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu, pengajaran bahasa Indonesia di pendidikan sangat diperlukan. Mulai dari sekolah dasar, kita sudah diajarkan untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar melalui pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Di sekolah menengah pertama dan atas, kita juga masih mempelajari bahasa Indonesia. Bahkan sampai perguruan tinggi mewajibkan adanya pelajaran bahasa Indonesia. Dan saya rasa dengan adanya mata kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi, itu akan sangat berguna untuk para mahasiswa. Contohnya, saya sebagai mahasiswa dapat untuk membuat tugas-tugas laporan, karya ilmiah, bahkan skripsi, dengan menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan juga saya sebagai warga negara Indonesia merasa sangat bangga. Kenapa? Karena bahasa Indonesia dipelajari di beberapa negara dan dijadikan program studi di universitas mereka, seperti negara-negara Vietnam, negara Jepang, Kanada, Australia, Ukraina, Korea Selatan, Hawaii, Suriname, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Ini artinya seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraan harus menggunakan bahasa Indonesia. Kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Sebagai bahasa negara, fungsi bahasa Indonesia sendiri tentu sangat vital dalam dunia pendidikan di Nusantara. Maka dari itu, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang kedua ialah dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan perguruan tinggi. Yang ketiga, bahasa komunikasi tingkat nasional. Dalam hal ini, fungsi bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antara daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Selain itu, juga berfungsi dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah lainnya. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara selanjutnya ialah sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, fungsi bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan masyarakat membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa, sehingga
bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah. Dan yang kelima, bahasa media massa. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang terakhir ialah untuk menyampaikan berita lewat media massa yang harus menggunakan bahasa baku dan benar. Yang terakhir, sebagai tambahan, bahasa Indonesia kebanggaan bangsa Indonesia. Artinya adalah bahasa Indonesia dibuat oleh orang Indonesia serta sebagai bahasa pemersatu. Tapi walaupun bahasa Indonesia adalah bahasa kebanggaan Indonesia, di zaman sekarang ini kaum remaja banyak yang merasa malu jika berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Para remaja malah sering menggabungkan bahasa-bahasa gaul dengan bahasa Indonesia. Yang jelas itu berpengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Pertanyaannya, lantas kenapa banyak remaja yang lebih memilih menggunakan bahasa gaul ketimbang menggunakan bahasa Indonesia? Menurut pendapat saya, mungkin karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan dan hanya orang tertentu yang mengerti artinya. Makanya, para remaja lebih memilih menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari mereka. Terdapat paling tidak 3 bahasa dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu bahasa daerah atau lebih dikenal sebagai bahasa ibu, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Bahasa daerah sebagai bahasa leluhur merupakan warisan yang tak ternilai harganya. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu, perbedaan, suku, sekaligus lambang kebanggaan bangsa yang mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan, serta berkembangnya bahasa asing sebagai bagian dari masyarakat modern yang dijadikan lambang intelektualitas, prestis, dan status sosial. Sekali lagi, atas nama ilmu pengetahuan dan teknologi, generasi muda Indonesia lebih sering menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, daripada menggunakan bahasa Indonesia. Gejala bahasa yang kurang sehat tersebut dapat dijumpai dalam masyarakat di sekitar kita. Banyak generasi muda yang fasih menggunakan bahasa Inggris dan cenderung melupakan bahasa nasionalnya. Namun sebaliknya, tidak sedikit dari mereka yang menggunakan bahasa Indonesia secara terus-menerus dan cenderung melupakan bahasa daerah yang menunjukkan identitas dari mana mereka berasal. Sebagai contoh, kita sering menjumpai masyarakat yang lancar menggunakan bahasa Inggris, namun ketika diminta berbicara dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa ibu, seringkali mereka tidak dapat menggunakannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Lantas, apakah demi iptek dan peningkatan SDM, generasi muda Indonesia harus kehilangan identitasnya sebagai bagian dari suatu kaum atau suatu suku dan sebagai bagian dari suatu bangsa? Sungguh ironis. Namun, kita tidak dapat menutup mata mengenai pentingnya penggunaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Sebagai bahasa internasional, penggunaan bahasa Inggris berkembang dengan sangat pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, penggunaan bahasa tersebut, baik lisan maupun tulisan, tidak berarti harus bertabrakan dengan kepentingan nasional yang lebih tinggi prioritasnya, yaitu pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jadi intinya adalah bahwa kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus mempelajari bahasa Indonesia dengan sungguh-sungguh untuk memperkaya kata-kata bahasa Indonesia yang kita miliki. Tidak ada ruginya bagi kita untuk mempelajari bahasa Indonesia lebih dalam lagi. Justru dengan mempelajari bahasa Indonesia, kita akan mendapat manfaat yang akan membantu kita dalam komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Mempelajari bahasa Indonesia sangat penting bagi kita, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan oleh semua warga negara Indonesia yang terdiri dari berbagai daerah dan berbagai macam bahasa yang berbeda. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu dalam berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah yang berbeda. Dan terakhir yang saya ingin dapatkan dari mata kuliah bahasa Indonesia adalah bagaimana cara kita mengungkapkan pendapat dalam bahasa Indonesia dengan baik, sehingga kita bisa menjelaskan apa yang kita maksud. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain atau orang asing, sehingga kita bisa menjalin hubungan baik dengan orang tersebut. Bagaimana kita mempengaruhi orang lain sehingga dia mengikuti apa pendapat kita. Mungkin itu gambaran yang ingin saya dapatkan dari mata kuliah bahasa Indonesia ini. Sebagai bagian dari penutup, saya ingin menyampaikan sebuah kata atau kutipan yang menurut saya cukup menarik, yaitu
Untuk mengukur kualitas seseorang, lihatlah dari caranya berbicara. Mungkin itu saja presentasi singkat mengenai pandangan saya terhadap bahasa Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.